Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah makan kan? Belum, Pak. Sudah, Pak, sudah. Alhamdulillah, ya gitulah. Alhamdulillah, habis buka, Pak. Poso beduk. Ya, senang sekali saya bertemu lagi dengan kalian, para mahasiswaku yang tangguh, ya. Meski pandemi tetap bersungguh-sungguh menuntut ilmu, ya. Ini sudah terlihat wajahnya semua ini, sungguh-sungguh. Yang kameranya on ini terlihat sungguh-sungguh ini, yang kameranya nggak on ini mencurigakan ini. Lagi rebahan mungkin ya, atau lagi lengah-lengah. Apartemen ini. Ya, tolong dinyalakan, kita serius sekitar mungkin 2 jam, 2,5 jam. Ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu atas rezeki, atas karunia yang diberikan Tuhan kepada kita, khususnya rezeki sehat, sehingga sampai detik ini kita siap untuk menuntut ilmu, dan semoga apa yang kita lakukan siang ini lancar, tidak ada kendala, koneksi internet, kopi ini cemepak, camilan ini cemepak, dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang akan menjadi bekal kita untuk kehidupan kita kelak setelah kita lulus. Mari berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Amin. Selesai. Teman-teman, hari ini saya bagi 2, ya. Nanti di ujung kuliah saya minta kalian presentasi tugas yang kemarin, ya. Kalian presentasikan tugas kalian, ya. Sekarang saya akan lanjutkan kuliah kita. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada pertanyaan yang dahulu-dahulu. Jangan lupa absennya, teman-teman. Sudah, Pak. Absennya sudah saya buka. Nanti ditutup pukul 2.15. Ada pertanyaan? Pak, absennya susah ini. Absennya di My Brilliant. Sudah tahu. Absennya di My Brilliant. Seperti biasanya. Ya. Nanti tinggal milih. Tapi pilihan apapun saya anggap masuk, ya. Pilihan apapun saya anggap masuk. Karena konsepnya ketika kalian submit berarti kalian sebenarnya sudah hadir, ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan perkuliahan siang ini. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Pak. Oke, ini siapa ini? Ilham. Teman-teman kok login pakai emailnya bukan email kampus ya? Tolong emailnya loginnya menggunakan email kampus. Karena dengan demikian kalian tak perlu menunggu approve dari saya.
Oke, kita kemarin sudah mengetahui perbedaan iklan dan promosi. Sekarang kita lanjutkan di mana sih posisi iklan, ya, posisi iklan. Bentar, sebelum saya lanjutkan, ada yang masih ingat apa bedanya iklan dengan promosi? Malik, Lupa, Pak. Malik, Kalau iklan masih itu ingat menjual barang, perbedaannya iklan dengan promosi? kalau iklan itu menjual barang, kalau promosi itu belum tentu menjual barang, Pak. Ya, kalau belum tentu menjual barang, apa yang dilakukan sama promosi? Ya, apa tadi? Jasa, Pak, jasa. Jasa bisa, Pak. Open. Nah, iya, oke. Kalau nggak menjual barang dan jasa, terus ngapain itu tadi? Itu yang apa tuh nasi TikTok yang biasa tok-tok biasa bawa di jalan itu. Di jalan kan setiap sore-sore. Air gel kayak pakso begitu tuh, pakso kayak begitu tuh, itu promosi namanya. Ya. Ada yang mau nambahkan? Mana nih ceweknya, suara cewek? Nggak muncul? Ocir itu, Pak. Pak Waldi, ini kuliah atau ngapain ini? Main sepak bola pakai celana pendek? Dicuci, Pak, jangan Pak. Pakai boxer aku. Ya. ISIS, Pak. ISIS. Jadi bedanya promosi dan iklan, kalau promosi itu lebih mendorong penjualan di tempat, ya, lebih mendorong penjualan di tempat. Sedangkan kalau iklan mengubah jalan pikiran konsumen untuk membeli. Jadi yang satu memaksa dalam tanda petik langsung membeli di situ, ya. Sedangkan kalau iklan itu lebih mengubah pikiran kita, ya, mengubah pikiran kita yang tujuannya juga membeli. Contoh sederhananya, kalau kalian melihat iklan, melihat apa ya, tayangan di televisi yang menjelaskan misalnya sampo, ya, sampo Sunsilk misalnya begitu, membuat rambut kita nanti kalau keramas menjadi lebih hitam misalnya, itu tidak mendorong kalian langsung beli, cuma berpikir iya ya, bagus itu ya kayaknya ya, nanti kalau saya ke toko beli atau nyoba enggak gitu. Itu namanya iklan. Tapi kalau kalian misalnya jalan-jalan di mall, kemudian ada seseorang yang menawarkan misalnya, Pak ini dicoba Pak, gratis Pak. Kemudian kita nyoba, terus kemudian enak ini gitu. Iya Pak, monggo Pak, mumpung kita lagi ada promo, beli 1 gratis 1 jadi dapat 2. Jadi kita sepertinya dirangsang untuk membeli di tempat. Itu bedanya promosi, ya. Oke, kita sekarang lanjutkan di marketing. Nah, ini siapa ini login nggak pakai Gmail kampus ini? Ya ini mengganggu. Terpaksa saya harus pindah antara PowerPoint ke Meet. Padahal kalau lagi di PowerPoint akan susah ini saya ke PowerPoint. Oke. Kita kembali lagi bahwa ketika sebuah gampangannya lembaga atau perusahaan yang memiliki produk dan jasa, mereka pasti menginginkan produk dan jasanya terbeli. Tidak hanya sekedar terbeli, tapi kalau bisa laku keras. Kenapa laku keras? Supaya mendapat keuntungan yang banyak. Ya, jadi tujuan setiap perusahaan pasti profit, laba, untung. Ya, Bapak, terus kalau untung apa ini? Kalau untung ya bisa mengembangkan bisnis, bisa mungkin menaikkan gaji karyawannya, dan banyak-banyak lah, gampangannya kayak gitu. Tapi semua perusahaan, semua lembaga dan macam-macam yang punya produk dan jasa, pasti menginginkan produk dan jasanya laku. Permasalahannya di pasar, di dunia, tidak ada produk yang tanpa persaingan. Ya. Coba kalian ingat-ingat, ada nggak produk yang tanpa pesaing? Contoh misalnya kalau kita beli aqua gitu di toko, kalau misalnya aquanya nggak ada, kalian masih mungkin bisa mendapatkan Cheers ya, atau apalagi. Kalau produk yang itu Pak, kayak monopoli gitu, termasuk produk yang nggak ada pesaing atau enggak Pak? Contohnya apa Theo?
PLN, Pak. PLN kan nggak ada lagi persaingannya, Pak. Betul ya. Itu salah satu contoh produk yang tanpa pesaing. Ya, PLN itu contoh. Misalnya kalian tidak puas dengan PLN, sudah kalau kita terlambat bayar kena denda, tapi sering mati gitu. Tapi kalian nggak ada pilihan. Marah-marah apapun ke PLN, ya, kalian nggak bisa pindah ke pesaing. Beda misalnya contoh di rumah kalian langganan internet misalnya, IndiHome misalnya ya. IndiHome ternyata sering mati gitu. Ya udah kamu telepon IndiHome masih supportnya kurang baik, mungkin kalian pindah ke perusahaan lain yang ada di situ. Ya, jadi masih ada alternatif ya. Sebenarnya ada lagi yang lain ya, misalnya air minum. Air minum ini juga tidak ada pesaing, cuma di daerah tertentu ada pesaing ya, kayak di Jakarta itu tidak hanya PDAM, tapi ada perusahaan air minum lain yang juga menyediakan. Tapi di dunia ini hampir tidak ada produk yang tanpa persaingan. Ya, selain Kalau listrik. LPG enggak, Pak? Kalau LPG. Kenapa? LPG kan ada merek Blue Gas, ada merek Bright atau apa itu. Blue Gas itu kan sudah beda perusahaan lain itu kan. Aku kira itu Pertamina juga, Pak. Bukan. Kalau Blue pupuk Gas itu Indonesia perusahaan itu. lain itu. Ya. Kalau pupuk Indonesia itu ada, Pak. Apa? PI, pupuk Indonesia, BUMN. Pupuk Indonesia. Kalau kamu nggak dapatkan pupuk Indonesia, masih ada pupuk-pupuk swasta sih sebenarnya. Cuma relatif harganya lebih mahal. Karena pupuk Indonesia ini disubsidi sama pemerintah. Ya, bahkan ada pupuk persis mereknya, produknya sama persis dan dijual, tapi yang tanpa subsidi. Jadi harganya ya mahal. Nah, orang-orang mencarinya itu yang subsidi gitu loh. Ya. Sebenarnya dulu ada, yakni BBM ya. Dulu BBM ya hanya Pertamina ya. Kalian cari apapun ya pasti hanya dapatnya di Pertamina. Sekarang sudah dibuka persaingan, nggak hanya Pertamina aja ya. Di kota-kota besar sudah ada Shell, sudah ada Petronas, bahkan di Surabaya barusan dibuka AKR ya. Nah ini, jadi sudah nggak ada persaingan. Pada dasarnya bisnis itu harusnya tanpa persaingan ya. Maka pemerintah ini mungkin makin lama nanti akan membuka persaingan ya. Sebenarnya persaingan ini ada positifnya ya. Kalau ada persaingan itu berarti akan meningkatkan kualitas ya, entah kualitas produk, entah kualitas layanan. Karena apa? Mereka harus bersaing. Karena kalau nggak bagus, konsumen akan pindah ke produk pesaing ya. Tapi kalau misalnya nggak ada persaingan, monopoli, ya merasa santai-santai aja. Karena toh misalnya layanan jelek atau produknya jelek, tetap akan membeli produk kita. Oh ya, jangan lupa ya absen ya yang barusan gabung. Sekarang sudah pukul berapa? Kurang 1 menit lagi. Ya, setelah ini otomatis absen tutup. Ya. Jadi kenapa kita perlu berpikir bagaimana membuat produk kita untung? Karena sayangnya di dunia ini tidak ada produk atau jasa tanpa persaingan. Ya, semuanya. Apalagi yang produk-produk yang murah misalnya kayak sabun gitu ya. Itu kalau kalian datang ke toko udah berapa banyak sabun itu ya. Kalau kalian mau bikin sabun nggak masalah, artinya nggak dilarang, silakan. Tapi ketika kalian bikin sabun ya harus siap-siap menghadapi persaingan ya. Jadi kenapa marketing penting? Kenapa? Ada yang tahu? Dijelas. Jadi apa kesimpulannya? Kenapa kita butuh marketing? Pak Waldi? Untuk memasarkan produk Pak. Ya, betul ya. Karena produk kita selalu ada pesaing dan kita kepingin produk kita terbeli. Ya, maka di sini kita akan lihat bahwa perlu dibutuhkan ilmu bagaimana membuat produk kita laku. Ya, ilmu itu dalam bahasa Inggris namanya marketing. Market itu pasar, marketing itu pemasaran. Ya, jadi bagaimana produk dan jasa kita diterima dengan pasar. Dalam bahasa lain, bagaimana produk dan jasa kita laku dibeli. Ya, jadi apalah arti gunanya kita punya produk yang luar biasa, punya layanan jasa yang excellent, tapi kalau nggak laku.
ya. Nggak mungkin ada perusahaan yang eksis terus menerus dengan kerugian, ya. Pasti kalau lambat laun juga akan tutup kalau nggak ada keuntungan atau kerugian, ya. Maka semua perusahaan kepinginnya produknya laku, minimal lakunya itu bisa menutupi biaya operasional. Tapi semua perusahaan pasti cita-citanya adalah profit. Maka di dalam ilmu pemasaran ada 4 hal yang harus dipikirkan oleh perusahaan agar produknya atau jasanya laku. Kalau saya bilang produk, pada dasarnya di dalamnya juga jasa, ya. Jadi pada dasarnya seperti itu. Karena ada memang perusahaan itu tidak memproduksi barang, ya. Barang dalam arti bisa dilihat, bisa dipegang, bisa dirasa, tetapi itu juga menjadikan keuntungan bagi perusahaan. Nah, itu namanya non produk atau jasa. Contoh misalnya kalau kalian mau ke kampus dari rumah atau butuh barang dari mana, akan diantar oleh kurir, ya, atau mungkin ojek online. Nah, ini kalau kalian sudah menggunakan jasa itu, kalian bayar. Dan mana bentuknya? Nggak ada. Itu namanya jasa. Oke, yang pertama dipelajarin, yang diperkuat adalah jelas adalah produk, ya, produk. Jadi kalau misalnya contoh sepele, kita jualan HP misalnya, ya, di pasaran itu ada banyak sekali merek HP. Ada yang tahu sekarang top 5 merek HP yang laku di Indonesia? Ranking 1. Saya lagi ya, Pak, ini, Pak. Beli saya lagi, Pak. Oh, Theo, jangan Theo. Kamu udah bener gitu. Tadi pagi sudah, Pak. Tapi ada yang salah tadi, Theo. Siapa Gerinda tadi? Pakai data lama itu, masih Samsung itu. Oh, saya betul, Pak. Kalau beli saya lagi, Pak, biar dapat Kamu nilai. kok bisa, Theo? Kamu kok pinter nyarinya? Si Gerinda kok nyarinya nggak ketemu tadi itu? Iya, Pak. Ada yang tahu top 5 merek Oppo, Pak. urutan nomor 1 sampai urutan nomor 5? Saya kalau benar nilainya saya tambah 5 untuk tugas. Waduh. Redmi Pak. Google. Redmi Pak. Apa Litius? Redmi. Redmi. Yang ke satu Redmi itu Xiaomi, ya. Coba urut nomor 1 sampai nomor 5. Siapa yang mau ngacung? Pak, saya Ya, siapa silakan, Malik. Vivo, Oppo, Heeh. Samsung, Xiaomi, dan Realme. Ya, betul sekali. Saya tambahkan nilainya buat Malik Buana. Bentar, saya catat dulu. Geli. Kamu kok tahu, Malik? Dari mana kamu tahu itu? Dari sini, Pak. Dari Google. Wah, Didis, Pak, Didis. Gak apa-apa, dari Google. Dari mana lagi? Masa kalian belajarnya? Pak. Ya, Fatwaldi nggak boleh iri, ya. Makanya kalau ada pertanyaan gitu cepet-cepet buka Google-nya. Gitu. Ini kenapa ini dua anak ini antara Fatwaldi sama ini kok saling sama Dido ini, ya? Kok sambil menunjukkan ini ada apa ini? Sehati, Pak, sehati tuh. Apa, Pak? Ke Fake. Arek loro iku lucu ya, Pak. Fatwaldi karo Dido. Oke. Ya, saya lanjutkan. Kembar itu, Pak. Ya, contoh misalnya kita jual HP, ya misalnya. Pesaing kita banyak sekali, ya. Maka di sini kita harus berpikir bagaimana membuat produk yang memiliki nilai tambah. Karena orang pasti akan bertanya, sebentar, saya membeli produk kamu ini apa untungnya buat aku gitu. Kalau aku selama ini sudah pakai ini oke-oke aja, ngapain aku harus pindah ke produk lain lah? Ini berarti harus diyakinkan bahwa produk yang kita tawarkan ini memiliki nilai lebih dibanding yang dia pakai. Nah, maka di produk ini kita harus belajar membuat produk yang memiliki nilai tambah. Contoh sepele ya, air minum, ya, air minum. Kebetulan saya dulu, kami ya di perusahaan kami dulu itu membantu marketing dari air minum Cleo, ya, air minum Cleo, ya. Cleo baru sebenarnya, maksudnya bukan lama sekali kayak Aquase, kayak Cheers, kayak Total, kayak Aqua, ya, nggak baru itu, ya.
waktu kita membantu pemasaran mereka, ya, dia menjelaskan bahwa air minumnya dia itu beda, gitu. Bedanya di mana, Bu? Ya, pemiliknya perempuan masih muda, di bawah umur 30 kalau nggak salah, pulang dari Amerika, bahkan belum menikah waktu itu. Ya, oh ini air minum kita ini ada zat-zat apa gitu loh ya. Ini buktinya kalau apa namanya ada zatnya coba diminum. Agak pahit kan, nah kayak gitu. Ya, maka kemudian kita bikin iklan untuk Cleo yang memberitahu kepada masyarakat bahwa air minum kita ini ada zat-zat yang lain. Dan alhamdulillah kayaknya diterima ya, sehingga Cleo yang barusan gabung itu langsung merangsek ke atas ya, bahkan meninggalkan merek-merek yang lama. Dia sudah hampir mendekati merek Aqua atau mungkin sama ya, kayak gitu. Ini contoh ya. Kalau kita bikin air minum aja, ya orang ngapain gitu, sama aja gitu. Maka harus ada beda. Contoh kalau nggak salah ada air minum baru lagi kalau nggak salah, namanya Le Minerale, itu yang paling baru kalau nggak salah. Ya, dia memposisikan bahwa air minumnya itu mengandung mineral, ya, makanya namanya Le Minerale. Tapi kalau kita lihat ya, sebenarnya ya sebagai orang awam ya kita nggak tahu sebenarnya benar atau enggak gitu, tapi kita termakan dengan iklan itu ya. Memang mungkin bisa saja ya kenyataannya memang Cleo rasanya agak beda dengan yang lain ya, yang lain mungkin terasa manis seger gitu, ini agak pahit gitu. Jadi bisa saja sih ya klaimnya seperti itu ya. Jadi yang pertama kita harus membuat produk itu harus ada memiliki nilai tambah. Ya, jadi ini yang harus kita pelajarin ya. Kalau misalnya kalian nanti bekerja sebagai marketing di dalam sebuah perusahaan dan kalian diminta untuk menjual, yang pertama itu coba kalian amatin produk ini kelebihannya apa. Ya, kalau kami biasanya kalau punya barusan dapat klien gitu ya, barusan dapat klien, yang kita lakukan biasanya adalah membeli produk itu dan mencoba dulu selama seminggu. Jadi sebelum menerima proyek itu kita coba dulu. Ya, kita coba. Kalau kemudian ternyata memang bisa dipromosikan, kita terima. Ya, kenapa? Karena jangan sampai memang berat ya. Berat artinya produk ini tidak punya kelebihan dan kemudian kalau kita merasa wah ini ada proyek ini cuan-cuan, keuntungan-keuntungan, profit-profit, kemudian kita terima ternyata berat ya karena produknya ya nggak ada kelebihan atau apa-apa. Terus kemudian kalau kemudian nggak berhasil, kita juga dapat nama jelek, portofolio kita jelek, kemudian mungkin bisa saja dimarahin ya. Bapak ini gimana kerjanya, udah keluar biaya nggak ada peningkatan. Nah ini ya, jadi biasanya itu yang kita lakukan. Kemudian berikutnya adalah harga ya. Salah satu kelebihan produk itu adalah sebenarnya harga. Jadi contoh misalnya ini Pak, silakan beli produk kami, apa ini bedanya? Sama Pak, cuma kami ini lebih banyak ya, harga sama lebih banyak berarti lebih murah kan, atau sebaliknya sama beratnya atau sama volumenya tapi harganya lebih murah. Ini termasuk kekuatan ya, termasuk nilai lebih ya. Tapi tidak berarti bahwa produk yang murah kadang laku. Ya, ini memang aneh ya. Jadi tidak selalu produk yang murah itu laku ya, meskipun ada gium di pemasaran kalau produk lebih murah relatif lebih laku ya, tentu dengan spesifikasi yang sama ya, nggak bisa kita spesifikasi yang beda kemudian minta yang murah. Kita anggap spesifikasi sama, harganya lebih murah. Contoh yang tadi disebut sama teman kalian tadi ya, bahwa sekarang 5 merek HP yang laku di Indonesia, yang pertama diraih oleh Vivo, kemudian Oppo, kemudian ketiga baru Samsung, ini pemain lama, keempat adalah Xiaomi, kelima adalah Realme. Ini adalah merek-merek Cina. Kalau kita lihat spesifikasi mereka ini sama dengan merek-merek top kayak Samsung, tapi harganya relatif lebih murah. Maka ini yang kemudian menjadi nilai unggul. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa harga tidak semata-mata menjadi kunci. Ya, bisa jadi kalau harga kita turunkan malah tidak laku, harga kita naikkan malah laku. Nah, yang di sini biasanya kuncinya adalah apa harapan konsumen terhadap produk, itu harus disesuaikan. Jadi apa maksudnya harapan terhadap produk kita? Harapan terhadap produk kita itu misalnya begini, ya ini kadang-kadang ada di dalam kuis, kita punya produk ya, mereknya dilepas gitu ya,
terus kemudian kita minta orang, Pak, Bu, ini kira-kira harganya berapa? Ya, nah itu sebenarnya itu bisa dijadikan survei. Ya, kalau harga kita nanti kita tetapkan mendekatin harapannya itu, kemungkinan kita akan bisa mendekatin. Ya, kalau misalnya diturunkan, mungkin akan menjadi keuntungan bid kita. Ya, gitu. Kenapa? Karena bisa saja produk yang bagi kita murah, bagi mereka mahal. Nah, kalau produk itu dianggap mereka mahal, tapi kita murahkan, orang-orang malah curiga. Loh, kok gini ya? Berarti produk ini jangan-jangan palsu, produk ini ya, kayak gitu malah ya. Tapi sebaliknya, kalau menurut mereka murah, terus kemudian kita harus naikkan, kita nggak akan laku. Wah, larangan ini, barang koyok ini mahal ini. Jadi sebenarnya salah satu yang kita lakukan sebenarnya harapan pada produk kita itu bagaimana? Ya, ini saya punya banyak kasus ini sebenarnya. Maka kayak contoh saya pernah dapat project itu adalah sabun ya. Kalau kita lihat bahan untuk membuat sabun itu sama ya. Jadi biaya produksinya sama. Tapi kita mau mengangkat bahwa sabun ini sabun premium ya. Kita mulai dari kemasannya, tulisannya, fontnya, brandingnya ya, desain produknya ini kita buat premium, bentuknya juga buat premium. Padahal kan bahannya sebenarnya sama ya. Parfumnya juga kita beri parfum yang agak mahal sehingga baunya seperti itu, dan kita beri harga mahal ya. Dari harga mahal ini ternyata mereka cocok, oh ini premium. Tapi sebaliknya kalau misalnya mereka menganggap ini murah kemudian kita mahalkan, bisa jatuh ya. Berikutnya adalah place. Ada yang tahu apa maksudnya place ini? Penjualan. Tempat, Ya. Pak. Ya, Penempatan itu kalau jualan, Pak. terjemahnya bahasa Indonesia ya. Kalau di sisi Ya. marketing, apa artinya place? Produk, price, harga. Place. Place kalau diterjemahkan memang tempat. Ya. Daftar produk, Pak. Penempatan penjualan, Pak. Penempatan penjualan. Penempatan penjualan. Ya, hampir benar. Saluran distribusi. Masih salah ya. Jadi place ini terjemahnya kalau di dalam bahasa Indonesia adalah distribusi. Ya. Jadi setelah produk dan harga kita perhatikan, kita harus memperhatikan distribusi. Jangan sampai orang sudah senang dengan produk itu, terus kemudian ke toko diserbu habis. Ya, mereka kecewa ya. Banyak sekali beberapa produk yang awalnya laku tapi lama kelamaan ya, terus kemudian orang kecewa karena sering nggak ada produknya, terus kemudian akhirnya produk itu nggak laku ya, karena sering hilang ya. Ini juga kadang-kadang jadi senjata sih, politik kotornya perdagangan itu kadang-kadang produk itu diborong sama pesaing ya. Jadi orang beli nggak ada, orang beli nggak ada, orang beli nggak ada gitu. Ketika memang sudah nggak mau beli, produk yang sudah dibeli sama pesaing ini dikeluarkan ke pasar. Harganya sudah murah, jadi repot ini ya. Jadi distribusi ini juga penting ya. Maka diperlukan ya. Ada pertanyaan Daniel? Ada pertanyaan apa Daniel? Oh iya, coba tadi itu yang apa bilang mungkin ada contoh kasus begitu yang dimana pernah dari lawannya itu pernah membeli borong sehingga itu seperti itu, Pak. Apa ada contoh kasus seperti itu? Makasih, Pak. Contoh kasus Mungkin apa bisa Daniel? cerita. Contoh kasus seperti barang produk kan yang ada banyak kan peminat, lalu ketika mereka mau kunjungi begini barangnya udah tidak ada tapi dibeli sama pesaing sehingga seperti itu, Pak. Yeah. Apakah pernah ada contoh kasus? Iya. Saya punya Kalau ada, contoh boleh kasus kasih, ya. Ya betul. Pertanyaanmu bagus sekali. Saya mau cerita sih sebenarnya. Mohon kalau misalnya nggak tanya, mic-nya di off-kan aja ya, supaya suara saya nggak ada noise sehingga yang lain bisa mendengarkan dengan jelas. Contoh, kami dulu punya klien ya, membantu iklan untuk produk kasur pegas. Bahasa Inggrisnya kasur pegas itu ya. Apa sih kasur pegas itu? Yang sekarang. Jadi ada kayak Spring bed, spring Pak. bed. Ya Allah kok lali aku. Ya, spring bed betul sekali. Ya, spring itu pegas ya. Benar, spring bed. Kasur pegas ya. Sampai
saya nggak lupa. Padahal yang justru yang terkenal Spring Bed ya. Terjemahannya malah jarang ya. Kita punya klien Spring Bed ya. Terus kemudian kita bikin iklan yang bagus, macam-macam. Terus kemudian kita mau launching ya. Ternyata kita kata launching, kliennya kebetulan tahu, Pak, jangan beriklan di Jawa, Pak. Loh, kenapa, Pak? Gitu. Kami tidak punya distribusi untuk di Jawa. Jadi kalau misalnya nanti iklannya itu tayang di Jawa, nanti banyak orang ke toko, produk kita nggak ada. Jadi produknya sementara ini masih didistribusikan, masih dijual di Sumatera. Jadi kalau misalnya iklan itu jalan di Jawa juga, dan ternyata banyak orang kemudian ingin mencoba ke toko, nggak ada, kemudian mereka kecewa, bahkan marah. Ya ini contoh ya, ini kasusnya beneran. Jadi produknya ini sementara nggak tahu kok kenapa dia mulainya dari Sumatera, padahal jumlah penduduk paling banyak di Indonesia itu ada di Pulau Jawa. Saya juga punya teman S2, dia punya pabrik rokok ya, mereknya aku lupa karena merek rokok kecil ya, pegawainya cuma sekitar di bawah 100 ya, jadi perusahaan rokok kecil ya. Nah ini saya tanya ini, aku kok gak pernah tahu sih rokokmu ini mereknya apa gitu, aku lupa ya. Loh, memang tidak saya jual di sini, saya jualnya itu di Sumatera. Sumatera itu nggak semua, saya lupa di daerah mana, di daerah Sumatera Utara, daerah Medan atau di daerah Aceh. Jadi hanya di daerah situ. Maka ya kalau misalnya saya sebagai konsultan marketingnya, saya mungkin akan masang iklan ya di daerah sana, di radio setempat, di koran setempat. Meskipun misalnya justru banyak penduduk di Jawa, tapi buat apa kalau kemudian banyak orang suka, ternyata ketika ke toko nggak bisa mendapatkan produk itu. Ya, jadi ini distribusi ini juga penting. Ada contoh kasus lain ya, ada contoh kasus lain yang luar biasa. Dulu makanan anak kecil, aku lupa mereknya, entah Citos, entah Taro kayak gitu ya. Di dalamnya itu ada kayak kartu, ya, kartu mainan gitu ya. Nah, kartu mainan ini ada kayak sebangsa QR code gitu ya, ada kode kayak gitu ya. Itu kalau kita beli di dalamnya ada, kemudian kita keluarkan ya, terus kemudian kita install aplikasinya itu. Kartu itu kalau kemudian kita lihat dengan aplikasi itu, seakan-akan di kartu itu ada tokoh ya, tokoh pahlawan gitu ya, yang 3D. Ya, misalnya sebenarnya kayak ini loh, beberapa tahun yang dulu lagi hits, lagi viral, ya ini permainan Pikachu, apa itu Pokemon Go kalau nggak salah ya. Jadi kalau kita lihat gitu dengan mata kita ya nggak ada, tapi kalau kita lihat dari aplikasinya itu seakan-akan ada apa namanya, ada kayak tokohnya gitu, sama ya. Anak-anak suka ya, karena dengan berbagai macam kartu, tokohnya bisa macam-macam ya. Sayangnya di dalam permainan di apa namanya di makanan itu di dalamnya ini kebanyakan ini hanya toko tertentu aja ya. Padahal itu misalnya satu seri banyak toko, anggap saja ada 12, tapi yang ada di pasaran itu cuma 6. Jadi mereka sering beli itu, minta sama orang tuanya beli itu supaya berharap di dalamnya itu ada kartu yang belum didapatkan, karena menarik ya. Jadi kalau anak-anak itu kalau ini sama-sama pakai HP terus kemudian sang tokoh ini dihadapkan itu, jadi mereka seperti kayak bertempur ya, tergantung ya. Jadi bisa saja kalau misalnya boloan gitu mereka mungkin bisa gimana. Tapi kalau musuh ini kayak bertempur seperti ini ya. Apa yang terjadi? Akibatnya produk ini di Indomaret, di Alfamart ini habis ya. Penuh diborong ya. Dan anak-anak justru penasaran ya, karena ya itu tadi butuh kartu yang dikoleksi supaya lengkap, supaya jadi mainannya. Nah ini tidak diantisipasi oleh perusahaan itu ya. Jadi permintaannya tinggi, kapasitas produksinya terbatas. Ini distribusinya berarti tidak menyeluruh. Akibatnya apa? Kecewa ya, kecewa. Jadi anak-anak kadung kecewa ketika produk itu sudah mengikuti dengan kebutuhannya orang-orang sudah, atau anak-anak ya, karena pada dasarnya itu anak, tapi kan mendorong orang tua untuk membelikan. Nah ini mengakibatkan produk itu kemudian tidak meledak, sayang. Jadi harusnya ya, saya tuh kadang-kadang juga mikir, kadang-kadang sebagai perusahaan juga takutnya nggak laku, jadi dia memproduksi ya kayak produksi biasa, tapi ternyata iklannya berhasil,
ya, kemudian nggak siap dengan itu, ketika digandakan produksinya ternyata momen itu hilang, ya. Memang ini kadang-kadang di pasaran memang seperti itu, ya. Ini contoh. Oke, yang terakhir, nah ini yang penting, ya. Jadi kita sudah mengetahui produk, kita sudah mengenai harga, kita sudah mengenai distribusi. Nah, ini harus dipromosikan. Dipromosikan itu dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Jawa, woro-woro. Kalau dalam bahasa Indonesia diumumkan. Kenapa Pak Yusuf? Karena sekali lagi produk di pasaran itu banyak. Saking banyaknya kadang kita tidak mengingat, ya. Contoh sepele aja, kalau kita ke toko itu kadang-kadang, loh kok ada merek ini ya, kadang kok merek ini. Jadi kita baru tahu merek itu ketika kita di toko, ya. Contoh sepele aja, kopi kalau nggak salah, ya. Saya kan bukan suka kopi, ya. Saya kadang-kadang cuma eksperimen aja. Jadi kalau pernah minum kopi ini, beli lagi kopi merek lain, cuma mencoba aja. Ini kadang-kadang sering menemukan merek-merek kopi yang belum pernah saya lihat iklannya, ya. Nah ini kita baru tahu ketika di toko. Ya kalau orangnya seperti saya yang berani nyoba, ya, beli, nyoba beli. Tapi kalau orang nggak pernah melihat iklannya, orang nggak akan mencoba untuk beli itu. Akibatnya apa? Nggak disentuh, nggak laku, ya. Maka di dalam promosi ini di zaman sekarang ini sangat-sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena kalau tanpa diberitahukan, diumumkan, orang tidak akan tahu. Dan lebih lagi adalah berkaitan dengan image. Dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa awam itu adalah citra, ya. Kenapa citra ini sangat tren, ya, apalagi kemarin kasusnya adalah pemilihan gubernur, presiden. Ini adalah citra, karena kita sebenarnya tidak tahu, ya, tidak tahu bahwa bagaimana nantinya. Jadi contoh misalnya seperti kami, perusahaan kami adalah perusahaan pembuat website, ya, pembuat website. Kalau kemudian ada perusahaan datang, Pak, saya ingin butuh website, tolong dibikinkan. Oh ya, kami bisa bikin ini. Tapi kan produknya itu belum ada, desain webnya ini kan belum ada. Baru kita bikinkan. Loh, dia bagaimana dia percaya dengan kita? Ya, kalau kemudian produknya nggak ada. Beda dengan misalnya, Pak mau beli sabun, oh ya ini silakan dicoba, ya. Saya beri gratis saja cobaan, ya. Kalau suka nanti monggo beli. Ya, itu enak. Tapi kalau misalnya sesuatu yang tidak terlihat, ini akan susah, ya. Akan susah bagaimana mereka memahami bahwa produk atau jasa ini adalah cocok untuk dia, ya. Jadi memang dipromosikan ini perlu, karena ada beberapa yang memang kita nggak berani mencoba, ya, maka perlu diberitahukan. Nah, ini namanya promosi. Di dalam promosi ini ada 4 komponen, ya. Jadi marketing ada 4 komponen: produk, price, place, promotion. Promotion ini ada 4, ya. Jadi ada 4 yang menopang. Yang pertama adalah sales promotion, ya. Sales promotion, kalau diterjemahkan namanya adalah promosi penjualan. Apa yang dimaksud dengan promosi penjualan atau sales promotion? Sales promotion ini adalah mendorong penjualan di tempat, ya. Jadi kalau kalian jalan-jalan ke mall, ada stand-stand, ya, ada booth-booth, kemudian ada SPG gitu, ya, yang menawarkan produk, itu adalah strategi sales promotion. Artinya mendorong penjualan di tempat, ya. Mendorong penjualan di tempat, ya. Atau mungkin kalian sedang duduk-duduk di mana didatangin kayak SPG menawarkan produk, itu juga adalah penjualan di tempat, memaksa penjualan di tempat, ya. Nah, berikutnya di dalam promotion ada tahap kedua, teknik kedua, sokok guru kedua, pilar yang kedua adalah personal selling, ya. Di sini ada kata personal, ya, diterjemahkan selling itu penjualan pribadi. Jadi personal selling ini kekuatannya adalah pribadi ke pribadi, penjualan person to person, ya. Apa itu contohnya person to person? Ya, kalau misalnya kalian di rumah tiba-tiba ada orang notok pintu, Pak, kami punya produk. Nah, itu namanya personal selling. Atau gampangnya kalian di telepon, Pak, kami punya produk. Nah, ya itu namanya personal selling. Kalau sekarang mungkin lebih canggih lagi pakai
pakai email misalnya, pakai SMS ya, atau sekarang pakai iklan yang muncul di HP, terus kemudian kita dikontak, itu namanya personal selling. Ya. Pak, Berikutnya, mau tanya, Pak. Ya monggo. Yang dulu itu kan ada apa kayak demo masak itu loh Pak, jual panci itu ikut apa Pak? Oh ya, yang merek Sonora itu ya contohnya ya. Ya banyak Pak, yang biasanya kan ke kampung-kampung terus masak Ya. itu. Signora, pernah dulu Ikut apa? saya melihat itu masuk di dalam sales promotion, ya karena di situ kadang-kadang banyak orang ya, jadi dia memaksa penjualan di tempat, misalnya ada Bu, mereka demo terus kemudian nanti ada sesi untuk misalnya kredit atau apa, terus kemudian orang beli langsung diberi produknya, mungkin cuma uang muka berapa gitu. Ya, saya dulu pernah lihat itu mereknya Signora itu. Ya, orangnya satu mobil, ada 4 atau berapa, salah satu yang dijual itu kompor gas ya. Salesnya itu sampai menunjukkan bahwa kompornya ini kuat, dia sampai berdiri apa? Nginjak kompornya. Ini kuat ini, diinjak-injak aja nggak apa-apa. Saya melihat orangnya agak gemuk, takut malah ringset, tapi ternyata enggak memang. Jadi saya salut juga itu. Memang harganya relatif lebih mahal dibanding tipe-tipe yang dijual di pasaran. Karena ini kalau kita ke toko nggak dijual itu, ya merek itu nggak dijual di itu. Jadi lebih dijual ke direct sales ya kayak itu, sales promotion. Ya. Ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, berikutnya adalah teknik yang ketiga yang dinamakan sebagai public relation, ya disingkat PUREL. Tapi bukan PUREL yang itu ya. Jadi terjemahannya adalah hubungan masyarakat, ya. PUREL yang dimaksud ini adalah bagaimana membuat citra, ya citra perusahaannya itu bagus sehingga masyarakat itu menganggap bahwa produk yang dihasilkan perusahaan itu bagus, ya. Ini pengaruh juga ini. Makanya beberapa perusahaan berusaha untuk memoles citranya bahwa perusahaannya itu bagus. Kalau perusahaannya jelek, kadang-kadang masyarakat ogah. Ya. Dan terakhir, pilar yang keempat, ya ini adalah yang kita pelajari saya ini adalah advertising. Advertising adalah periklanan. Jadi di sini kita melihat bahwa di mana letak periklanan itu bagian dari promosi, promosi bagian dari marketing. Ya, itu yang teori yang lama ya. Jadi produk, apalagi setelah produk, Pak Waldi? Kalau Pak? Setelah produk apa? Apa Pak? Lupa Pak. Rambutmu sudah dipotong tuh berarti apa didinginkan dengan angin, berarti mesinmu tuh dingin terus, nggak cepat panas itu ya. Kalau rambutnya gondrong kan udaranya nggak masuk, tadi nggak bisa. Barusan saya jelaskan sudah lupa. Hendriko, apa setelah produk apa? Ada price. Ya betul. Setelah price? Setelah price ada place. Oh, terus apa? promotion. Ya gitu. Valdi itu sudah di depan laptop, nggak dengerin. Iya Pak. Kelewat. Kesirep Pak. Ya, makanya belajar nggak usah meluk guling tuh. Ya. Hendriko tidur Pak tadi Pak. Ya itu posisi. Nah, itu teori yang lama ya. Teori yang baru itu 4P tadi itu product, price, place, promotion ditambahkan lagi. Jadi katanya sudah nggak cukup untuk 4P. Sekarang yang terbaru ada lagi tambahnya ya ini 3P. P yang pertama itu adalah people. Ya, people. People itu adalah orang ya. Orang itu adalah SDM. Ya, SDM di dalam perusahaan ini. Jadi produk, terus kemudian distribusi dan macam-macam itu baru bisa jalan kalau SDM-nya di dalamnya itu bagus. Ya, kalau SDM-nya nggak bagus, meskipun kadang-kadang produknya bagus, orang emoh. Contoh misalnya kita beli produk, ya, kemudian rusak, kita bawa ke servisnya, pelayanannya jelek, orang-orang di situ judes, apa, ogah, guys. Mungkin sudah ini terakhir aku beli ini, bayarin aku rugi. Tapi berikutnya aku gak akan mau beli pada ini nggak bagus ya.
Jadi people, ya. Berikutnya adalah proses, ya. Proses ini adalah bagaimana semuanya di dalam perusahaan ini semua prosedur, entah prosedur pembuatan, entah prosedur pelayanan ini semuanya sudah bagus. Ya, contoh misalnya begini. Kalau kalian makan di McDonald di Surabaya dan kemudian kalian makan misalnya McDonald di Papua misal, ini pasti rasanya sama karena mereka sudah punya prosedur pembuatan, misalnya bikin kentang goreng atau mungkin ayam goreng sama, ya sama. Bahkan tidak hanya di Papua, kita mungkin beli di Malaysia, beli di Jepang, semua rasanya sama karena prosesnya ini sudah sudah distandarkan. Jadi siapapun yang masak rasanya sama. Beda kalau misalnya kita ke mana gitu ya, ada warung yang sangat terkenal, kemudian suatu ketika kita datang ke sana terus kemudian kita merasa kok enakan dulu ya waktu masih dibuat oleh bapak ibunya misalnya. Atau apalagi sekarang sudah generasi ketiga cucunya, lu kok beda ya gitu. Nah ini karena nggak ada prosedur yang kayak dulu ya, nggak ada bagaimana ya. Contoh ya ini sekedar contoh aja ya, di Noyo itu ada tahu tek gitu, tahu tek enak menurut saya, namanya tahu tek Pak Ali. Ada yang tahu? Di depannya Susana ya itu ada tahu tek, namanya tahu tek Pak Ali. Tahu Susana Roti itu Pak? Iya betul sekali. Pernah ke sana kamu Pak Waldi? Lewat tuh Pak. Jauh Pak dari rumahku Pak, lapo beli di Noyo. Loh, rumahmu di mana? Merebok Pak. Brebek. Ya tapi kan kamu kadang-kadang jalan-jalan ke Surabaya, masa kamu Iya, putaran Brebek ae lah, Brebek dulu ya. Dari situ Pak. Ya. Ya itu. Itu waktu saya masih SMP kalau nggak salah, atau masih kerja, setelah lulus kuliah saya kerja. Kalau kayak gini baru gajian gitu ya. Saya biasanya mampir ke situ, saya belikan untuk keluarga. Enak memang, ya enak sekali ya. Jadi tahu tek yang menurut saya paling enak se-Surabaya itu. Tapi Coba Pak ya, beli Pak ya. Pas gak enak loh Pak. nah sebentar, ceritanya belum selesai. Itu tahun 90-an ya, tahun 90-an. Ya. Sekarang masih ada itu, masih ada tahu tek Pak Ali. Tapi kalau saya ke sana itu, saya merasa kok enak. Kacam zamannya dulu ya masih dilayani oleh bapaknya. Sekarang sudah generasi yang ketiga ya, sudah istilahnya cucunya ya. Saya sudah melihat, saya nggak tahu Pak Ali ada atau enggak, tapi kayak ke sana itu nggak pernah ketemu. Anaknya Pak Ali aja juga nggak pernah ketemu. Sekarang saya sudah lihat orang yang lain lagi. Ini rasanya sudah nggak kayak dulu ya. Saya sudah, jadi dulu itu saya kalau misalnya anggap saja punya rezeki gitu, saya bilang sekali-sekali ke tahu tek Pak Ali karena relatif harganya memang lebih lipat dengan harga standar ya. Kalau misalnya sekarang tahu tek itu harganya 10.000 ya Mas. Itu di sana bisa hampir 25, hampir 2 atau 30. Tapi semua bahannya itu enak ya, dari petisnya, dari macam-macam memang enak. Sampai kerupuknya kerupuk udang beneran ya. Nah ini kalau kita beli di bangsa kayak franchise, McD, apapun, di tempat apapun, kita pasti akan bisa merasakan soal rasa yang sama. Nah ini namanya proses yang sudah distandarisasi. Berikutnya, P yang terakhir adalah physical evidence. Ya, physical evidence ini adalah yang dikatakan sebagai wujud bukti dari fisikalnya bahwa produk itu baik. Oh ini ada yang kamera barusan menyala ini. Oh bukan ya, Kurnia ini ya. Kurnia ini kameranya menyala ya. Oke. Jadi itu ya. Sekarang kita lihat apa manfaat iklan. Yang pertama, manfaat iklan adalah iklan memperluas alternatif bagi konsumen sehingga kita bisa mengetahui banyaknya produk sebagai alternatif pilihan. Dengan adanya iklan, kita memberi alternatif. Kamu biasanya pakai sabun ini loh. Padahal sabun yang lain banyak loh. Kamu ngapain pakai sabun ini? Ini loh, ini lebih bagus misalnya. Jadi alternatif. Kalau tanpa iklan ya kita nggak tahu ada produk yang bisa jadikan alternatif ya.
biasanya pakai sabun itu, ya beli ya sabun itu. Tapi kalau ada iklan, kemudian kita akan mikir, ya nanti kalau berikutnya kalau sabun habis, aku tak beli produk ini, nyoba nah, kayak gitu. Itu berarti iklan memperluas alternatif pilihan bagi konsumen. Kedua adalah iklan membantu produsen menimbulkan kepercayaan bagi konsumennya. Ya, jadi dengan iklan ditimbulkan image ya bagi produk itu, sehingga ada sesuatu yang membuat orang merasa produk ini gimana gitu. Jadi pada dasarnya produk itu kan benda ya, artinya ya seperti itulah. Tapi di dalam benak konsumen ketika ada iklan, orang ketika merasakan produk itu nggak hanya sekedar menerima manfaat produk itu, tapi seakan-akan ada citra diri, ada image yang disangkakan pada produk itu yang melihatnya seperti ketika melihat iklan. Pak Yusuf ruwet kayak gitu. Contohnya aja Pak Yusuf ya, contoh. Maaf ya ini contoh ya, jangan ditiru ya. Misalnya rokok. Kita lihat sekarang mungkin kalau kalian melihat iklannya, tapi nggak tahu iklan sekarang masih sering nggak kalian lihat. Iklan rokok Marlboro. Ya, iklan-iklan rokok Marlboro selalu menggunakan koboi. Ya, koboi. Jadi orang Amerika yang apa ya? Tukang angon ya, tukang angonnya Amerika, cuma tukang angon, gembala sapinya Amerika, itu koboi, itu gagah ya, jadi perlihatkan itu rahangnya keras ya kan, meskipun dipotong gitu masih kelihatan ada apa ya, kumis-kumis drama kayak gitu ya. Terus kemudian mereka kalau ada yang liar ditangkap, terus kemudian sambil minum nah ini kelihatan maco banget ya, jagoan, maco, cowok yang kelihatan jantan gitu. Jadi kalau kita ngerokok Marlboro rasanya juantan gitu, padahal ya nggak ada hubungannya, kita ngerokok ya ngerokok, tapi kesannya kalau kita merokok jadi orang yang jantan gitu. Atau kemudian rokokmu apa? Marlboro, kesannya jantan. Ya, sebaliknya lagi misalnya Surya, apa asosiasinya Surya itu? Rokok kuli Pak. Orang, hah? Rokok kuli. Enggak lah, iklannya nggak mungkin kayak gitu. Mungkin yang menggunakan, tapi ketika mereka menghisap itu mereka teringat iklan ya. Contoh iklan Surya itu kalau nggak salah tagline-nya Surya eksklusif ya, ditunjukkan orang sukses ya pakai tuxedo, pakai dasi ya, kalau di kantor presentasi gitu, terus kemudian sukses semuanya tepuk tangan, pulang dari kantor pakai baju tuxedo ya, ada ceweknya yang cantik pakai baju panjang ya, dia diantar pakai mobil mewah warna hitam ya, sambil makan mewah kayak gitu ya. Terus kemudian belakangnya Surya, citra eksklusif. Apa? 76 itu jin. Nah, 76 misalnya itu citranya apa namanya, ceria ya, ngerokok bareng-bareng ya. Jadi ngerokok bareng, seneng sama teman-teman kayak gitu, kumpul-kumpul. Jadi kalau kita ngerokok itu kesannya seneng-seneng ya. Nah, itu tiap-tiap itu sebenarnya kalau kita lihat itu nggak ada. Maksudnya ketika kita merasakan ada nggak jadi kayak gitu? Enggak, itu hanya ketika iklan itu teringat seperti itu. Contoh lagi. Kalau tadi nggak usah ditiru ya, rokok ya. Nggak usah merokok ya teman-teman. Ada yang merokok di sini? Dido Pak. Enrico Pak, Enrico. Ya, jangan merokok teman-teman. Alhamdulillah. Jangan merokok. Ya, oke. Contoh lagi misalnya sabun, misalnya ya, sabun Lux. Ya, sabun Lux itu apa namanya? Selalu menggunakan model bintang-bintang film terkenal ya. Dulu itu ada Desi Ratnasari, ada siapa itu Anggun C. Sasmi, ada siapa itu Tamara Blesinski gitu. Dan tagline-nya kalau nggak salah Enrico, Pak. sabun Enrico pakai Lux. Jadi iklannya Pak Enrico Pak. Pakai sabun. Ya nggak laku, langsung buyar langsung. Nggak ada yang beli ya. Sabunnya pelamir Pak. Lah Fatwaldi kalau mandi pakai sabun apa? Sabun odol. Pak. Sabun odol. Pakai batu, Pak. Orang dulu pakai batu. Sabun belok. Sabun hadiah pelamir loh Pak. Ya Allah, pantesan kok ireng lah, salah sabun kan lu. Oh, ireng. Buwolot. Ya, sehingga apa? Ketika orang pakai sabun Lux itu,
wah aku ini kayak artis ini, padahal ya sama kita, tapi ketika mandi itu wah saya akan cantik secantik kayak artis film kayak gitu. Itu yang dinamakan sebagai citra diri, ya. Atau misalnya apa sih bedanya kalian makan pizza di Pizza Hut dengan misalnya pizza yang tanpa merek yang dijual di toko-toko kecil misalnya? Kesannya itu kayaknya gimana gitu. Ayo makan yuk, makan pizza. Di mana? Pizza Hut. Wah, gitu kesannya itu karena iklannya digambarkan ada kayak keceria gitu. Padahal rasanya mungkin sama aja, ya kan sama aja. Ya, contoh apa lagi? Ayo makan ayam goreng di mana? Di McDonald. Gitu. Kesannya gimana gitu. Padahal rasanya mungkin kalah dengan yang ada toko yang lebih kecil gitu. Nah, karena iklannya yang bisa membuat image ini kepada produk ini mempunyai kesan. Kalau sekarang namanya citra diri itu, pencitraan kalau istilahnya anak sekarang. Berikutnya adalah iklan membuat orang kenal, ingat dan percaya. Ya, pada dasarnya manusia ini punya keterbatasan pengingatnya. Jadi hanya beberapa hal yang diingat. Di luar itu nggak diingat. Jadi kalau tanpa iklan, produk kita nggak akan dikenal. Kalau nggak dikenal ya, kalau istilah Jawa, kalau tak kenal maka tak sayang. Ya tidak akan dibeli. Ya. Nah sayangnya iklan ini ternyata juga punya efek negatif ya, efek negatif ya. Yang pertama adalah penyalahgunaan ya. Contoh misalnya rokok ya, rokok ketika anak-anak melihat iklan seperti Marlboro, terus iklan apa Surya gitu, ketika merokok ini menganggap sesuatu yang keren, sesuatu yang maco gitu. Padahal ini jelek. Apapun itu jelek, baik iklannya membuat orang itu kesannya berhasil, sukses ya, itu tetap jelek. Tapi akhirnya merasa oke-oke aja kita merokok karena itu tadi ya, kayak gitu ya. Contoh lain adalah susu kaleng, susu sapi itu. Susu kaleng karena sering diiklankan, bayi lahir pun itu orang tua kepinginnya disusoni pakai botol itu susu sapi, padahal yang baik itu adalah susu ASI. Tapi karena susu kaleng ini diiklankan terus, jadi orang tua udah mikirnya itu tidak memaksa bagaimana memberi ASI kalau misalnya ASInya kurang, tapi yang berpikir adalah tak belikan susu sapi, susu kaleng. Ini contoh efek negatif. Kemudian berikutnya ini yang sering terjadi. Efek negatif iklan ini adalah membuat sesuatu ya di mana itu belum kebutuhan besok, dengan iklan itu seakan-akan kebutuhan sekarang, kebutuhan yang tidak penting menjadi ya, jadi kita seakan-akan harus beli ya. Contoh misalnya ini contoh kita melihat iklan HP, wah kok keren ya gitu, akhirnya kita mau beli HP, padahal HP kita itu oke-oke aja, nggak masalah. Toh ini masih mungkin 6 bulan atau 7 bulan yang lalu masih oke, masih kencang. Tapi melihat iklan itu rasanya kita ingin beli dan ini kita ganti gitu. Ini contoh ya. Ini lah problemnya kalau kita nggak punya uang, kemudian kita hutang atau apa. Ini yang kemudian memaksa masyarakat ini terjadi konsumtif ya. Akhirnya banyak hutang padahal pendapatannya nggak cukup. Artinya HP itu nggak harus ganti tiap 1 tahun ya. HP saya aja ganti tiap 5 tahun. Oke-oke saja. Yang penting harus rajin diupdate OS-nya aja gitu ya. Kecuali kalau udah banyak yang lemot atau apa ya. Sehingga apa? Jadi misalnya contoh ini sekarang pandemi ya. Pemerintah memberi dana bantuan ya, dana bantuan. Dana bantuan yang kasusnya yang dulu waktu hari raya itu, ketika sudah pemberian dana PLT pembantuan, ternyata toko-toko pakaian ini rame banget. Jadi uangnya ini yang nggak seberapa sih sebenarnya digunakan untuk beli pakaian. Harusnya kan untuk kebutuhan hidup, beli beras, nasi atau apa. Tapi karena ya ini main gengsi atau apa, karena iklan, akhirnya uang itu tidak digunakan untuk kebutuhan yang lebih penting, tapi untuk pakaian. Loh, Pak, pakaian itu kan penting, Pak. Kalau nggak pakai pakaian kan ya nggak bisa, Pak. Ya bukan, artinya masih pakaian kayak gini mungkin masih oke lah, masih bagus, tidak harus baru. Tapi makan, apalagi zaman pandemi ini kan banyak pengangguran atau apa, sama pemerintah diberi itu, ya ini untuk kebutuhan pokokmu, beli beras lah gitu ya, beli minyak goreng atau apa untuk kebutuhanmu. Ini gara-gara iklan jadinya konsumtif.
contoh lagi ya, efek negatif iklan ya. Barang menjadi lebih mahal. Kenapa kok barang lebih mahal? Karena ada biaya iklan. Biaya iklan ini ditanggungkan ke konsumen. Biaya iklan ini ditanggungkan ke konsumen. Biayanya ini dibebankan pada konsumen. Contoh, harga produk ini seharusnya 1.000. Tapi karena produsennya serajin beriklan, biayanya ada sekian gini, jadi ditambahin biaya iklan harganya 1.500. Ya, contoh, kalau kalian perhatikan kadang-kadang misalnya sepele aja, misalnya makanan-makanan yang fast food yang bermerek luar negeri itu kadang-kadang kok mahal ya. Misalnya contoh McDonald. Satu paket McDonald itu nasi, ayam, sama minum tuh berapa sekarang? Ketua kelas, Safira? Safira itu ketua kelas ya. Kamu pernah ke McD terakhir-terakhir ini? Atau terakhir kapan kamu ke McD? Safira? Agak lama, Pak. Ya, wes, yang kamu ingat, kamu beli paket kayak gitu, misalnya nasi, ayam, minum itu berapa? Oh, Pak. Pak Safira, Pak. Oh, Pak. Ya, gitu. Jangan tanya Fatwaldi itu nggak pernah beli, cuma ya jaluk koncone nukokno, senengane jaluk traktiran. Cuma ditakut, nggak tahu Pak, sering makan Pak, tapi yang beli bukan saya, wis percuma takut Fatwaldi. Senengane. Aku, Pak. 30 ribuan, Pak. 30 ribuan ya. Siapa yang terakhir beli? Ya. Enrico. Terakhir kapan kamu beli Enrico? Cir. Minggu lalu, Pak. Coba sekarang bandingkan yang merek-merek lokal kayak Laziza, apalagi itu paling cuma di sana paling sekitar 15.000 ya. Rasanya paling juga nggak terlalu beda. Apalagi itu yang maskotnya, logonya ada kayak cowok gemuk itu, apa itu? Topi. Topi. Itu murah juga itu Topi itu. Topi. Topis. Nah. Iya. Topis. Salah dia dibully karo Fatwaldi, padahal biasanya Topis ae ngono ngakune nang McDonald. Aku mbak belamplak ame Pak warung cukup. Apa sego bungkus ya, mangane karo petingkrangan sikile. Enak Pak, mantep Pak. Ya, contoh, ini kan sebenarnya bahannya juga sama, belinya ayamnya juga ayam sini, nasinya juga dari sini, tapi harganya kok sampai 2 kali lipat. Karena ada biaya lain-lain. Salah satunya biaya lainnya adalah iklan yang ditanggungkan kepada konsumen, ya. Sedangkan kayak merek-merek nggak terlalu terkenal, merek-merek lokal jarang beriklan, ya. Sehingga yaitu biayanya nggak terlalu banyak dan harganya bisa ditekan lebih murah. Ya. Oke, untuk tugas bagi kalian, ini enaknya tugas apa, pribadi atau kelompok? Belum saya bikinkan soalnya. Kelompok. Oke. Kelompok. Ya, tugas kelompok. Kalian cari iklan yang menurut Anda bisa berdampak positif dan negatif. Cari iklan. Ini tugas kelompok belum saya set di My Brilliant, karena saya ingin tanya ke kalian mau tugas kelompok atau tugas pribadi. Sebenarnya gampang ini, tugas pribadi pun juga bisa ini. Tapi biarlah tugas kelompok. Kalian cari iklan yang menurut Anda memiliki dampak positif dan negatif. Positifnya apa, negatifnya apa, iklan itu produk apa, ya, itu. Oke. Contoh lagi adalah efek negatif iklan adalah produk kualitas rendah. Karena iklannya luar biasa, jadi kesannya mahal, ya. Maksudnya ya tadi tuh, ini produk mahal ini, sehingga orang mau bayar mahal, padahal kualitasnya rendah. Padahal ada gium di pasar itu, kalau produk rendah, ya harganya murah. Kalau produk kualitasnya tinggi, ya harganya tinggi. Misalnya, contoh ya, mobil, ini contoh aja yang jangan tersinggung ya. Misalnya contoh Xenia gitu, sama Lamborghini gitu, ya kan,
Lamborghini mahal karena memang kualitasnya ya, bahan-bahannya gitu ya, sehingga ya mahal gitu ya. Xenia kayak gitu ya, kan nggak ini contoh. Artinya kadang-kadang memang pengaruh antara kualitas dengan harga ya. Istilah Jawa ini ono rego ono rupo, artinya kualitas ini menentukan harga. Tetapi yang terjadi kadang-kadang karena iklannya luar biasa, produk yang biasa ya bisa dijual mahal ya. Kalau zaman dulu itu ada HP merek-merek lokal itu. Kalian masih ingat nggak kayak merek Mito, terus merek apa High-Tech, HT Mobile, terus apa lagi selain Mito? Apa ya merek-merek lokal itu? Hah? Evercost. Evercost. Itu sekarang kok kemana ya mereka ya? Kok nggak terlihat lagi ya jual produk-produk mereka ya? Nah, yang sudah beli merek-merek Dijual, Pak. Di pasar maling. Mungkin sudah nasional, Pak. Jadi lupa sama Indonesia, Pak. Salah saing, Pak. Loh, kalau kemudian kita sudah kadung beli produk itu, terus kemudian rusak, terus gimana ini? Emang sudah perusahaannya udah nggak kelihatan gitu. Itu udah nggak ada, Pak. Mito, Kos, HT Mobile, High-Tech, Pasar maling banyak, Pak. Ya kayak gini ya, dengan adanya iklan, jadi produknya bisa dikesankan mahal ya. Kemudian berikutnya adalah iklan adalah pemborosan. Karena apa? Karena biaya iklan yang bisa untuk pembangunan ekonomi tapi digunakan untuk ya itu tadi untuk memajukan produk ya. Tapi mungkin perusahaannya ngomong itu duitku dewe kok. Ya dewe. Tapi kan kalau kita melihat ya kadang-kadang tidak masuk akal ya. Contoh masang iklan di televisi, sekarang nggak tahu harganya berapa ya. Kali pasang itu ratusan juta. Kenapa? Ada yang ngomong tadi apa? Iklan di YouTube gimana, Pak? Iklan-iklan di YouTube. Kenapa? Daftarnya di YouTube. Iklan-iklan di YouTube kenapa? Daftarnya lo di YouTube atau gimana, Pak? Iklan di YouTube daftarnya di mana? Maksudnya kita mau masang iklan di YouTube? Di Facebook, Pak. Iya, kalau iklan kan di YouTube loh, Pak. Oh, ada. Jadi kalau mau masang iklan di YouTube, ada aplikasi namanya AdSense, Pak, AdSense. Namanya Google AdSense. AdWords, ya AdWords. Bukan Google AdSense. Kalau AdSense itu justru kebalikannya, kita dapat duit. Ya, kalau Google AdWords itu justru kita mengeluarkan duit. Jadi kita yang memasang iklan. Kalau AdSense itu kita yang justru dapat duit karena misalnya channel kita ada iklan dari Google AdWords ya. Kalau nggak salah nanti kalau kalian masuk di mata kuliah manajemen periklanan kita akan belajar lebih detail ya bagaimana memanfaatkan online untuk iklan. Salah satunya adalah nanti saya ajarin kalian bagaimana memanfaatkan Google untuk beriklan, termasuk cara-cara masang iklan. Tapi di teori ini belum. Tujuan kalian lebih ke arah bagaimana membuat iklan yang baik. Ya, kayak gitu. Oke. Ada pertanyaan? Tanya, Pak. Ya, oke. Pertanyaan apa lagi? Ya. Ada, Pak. Pak, ini saya mau tanya mengenai Facebook, Pak. Jadi kan udah tahu kayaknya 2 tahun suaramu putus-putus Daniel. Platformnya atau penggunanya usernya itu bisa menggunakannya secara gratis gitu. Jadi kalau gini gimana, Pak? Kita masa Halo, Pak, bisa dengar? suaramu putus-putus. Pak, bisa dengar? Suaramu putus-putus, aku nggak paham. Pelan-pelan, Bro, pelan-pelan, Bro. Pelan-pelan ya Daniel. Halo. Tes. Oke, Pak. Tes 1 2 3. Bisa dengar? Bisa, tapi suaramu putus-putus Daniel. Oke, Pelan-pelan. ini gimana nih?
Oke Pak, pertanyaan saya ini, kan Kemenhub itu dia usernya untuk bisa bermain gratis kan. Nah, saya itu hanya ingin cari tahu sih bagaimana cara, kenapa sampai dia gratis gitu kan. Yang saya tahu itu yang bayar yang gratis itu kan iklan. Jadi saya hanya ingin tahu saja sih bagaimana caranya bekerja gitu Pak. Boleh Pak jelaskan? Ya, Terima kasih. pertanyaanmu bagus Daniel. Ini sebenarnya pertanyaan juga orang-orang lain ya. Bagus. Pertanyaanmu bagus sekali. Ya. Jadi Daniel ini heran bagaimana bisa kita memanfaatkan Facebook ya, karena Facebook juga banyak feature termasuk juga game dan macam-macam secara gratis. Ya, kita gratis tidak beli ya. Termasuk juga kita ini ya, kita menggunakan Google Meet ini ya. Padahal seingat saya dulu sebelum ada Google Meet ini, maksudnya Google Meet yang di-free-kan ini mahal dulu. Dulu saya di perusahaan yang lama itu sampai cari kayak Google Meet ini, itu kita harus langganan sebulannya itu sekitar 25 juta. Karena kita punya kayak kantor-kantor cabang, dan daripada mengumpulkan mereka datang biayanya lebih mahal, kita berpikir bagaimana kalau kayak gini. Kalau ini namanya dulu istilahnya video conference ya. Kayak gitu. Saya cari ya vendor-vendor, ada yang paling murah itu menawarkan sekitar 25 juta per bulan. Ya, karena masih kita anggap kok masih mahal, ya kita belum pakai waktu itu. Tapi sekarang saya juga heran loh, dulu itu kita beli kayak gini, menggunakan kayak gini itu beli ya, untuk kayak Google Meet kayak gini ini beli. Sekarang kok gratis ya, kayak gini ya. Contoh sebenarnya ini mau dibayar ini, harus bayar mahal ya, karena kalau nggak salah di kemarin pengumumannya terakhir tanggal 30 September per 1 Oktober sudah dibatasin, kembali lagi ke semula, jadi tidak gratis ya. Nah, pertanyaan itu banyak juga orang, kenapa ya kita menggunakan produk dari mereka yang sudah bagus, tapi gratis lah, mereka dapat dari mana? Ya, uangnya dari mana? Oke, kita coba lihat yang misalnya Facebook yang ditanyakan Daniel, uangnya dari mana? Uang operasional Facebook ini, ya, ini dapatnya adalah dari iklan. Ya, ketika kalian melihat Facebook itu di newsfeed itu di sela-sela itu ada iklan, di sebelah kanan ini ada iklan. Ya, ketika kalian melihat itu iklan itu muncul, ya tentu iklan di situ itu punyanya pengiklan itu bayar, ya keuntungan dari itu digunakan untuk biaya operasionalnya, bayar server, bayar pegawai dan lain-lain. Tapi mungkin ada pertanyaan yang Bapak Yusuf nggak hanya seperti itu loh, ada yang produk yang benar-benar tanpa iklan juga gratis. Contohnya apa? Contohnya WhatsApp itu. WhatsApp sampai sekarang ini nggak ada iklan sama sekali, ya. Coba lihat, nggak ada iklan. Padahal fiturnya semakin canggih. Contoh yang fitur yang saya sukai, ya, yang dulu yang harganya mahal itu sekarang kesannya murah. Contoh WA sekarang tuh bisa buat telepon, ya. Kalau dulu kita itu telepon antar HP itu biayanya mahal, habiskan pulsa. Sekarang kita telepon pakai WA, ya. Dengan WA itu kita bisa bisa telepon-teleponan dengan ada suara. Bahkan yang terbaru itu tidak hanya keluar suara, tapi juga keluar videonya. Bahkan yang paling baru kita bisa ngobrol dengan beberapa orang sekaligus. Ya, ini kadang-kadang saya punya grup gitu, isinya 3 orang. Kadang-kadang kita ngobrol dengan 3 orang dengan ada video, jadi kita tahu masing-masing lagi ngapain. Nah, ini canggih dan ini nggak ada iklan ya. Kalau kita menggunakan WA ini nggak ada iklan sama sekali. Sampai sekarang kita belum ada iklan. Kalau di Facebook masih ada, kalau di YouTube kita masih ada, ya, dan yang di lain-lain. Tapi ini WA sampai sekarang nggak ada, tapi kita masih bisa merasakan itu. Nah, itu pertanyaannya dapat dari mana? Ini saya lihatnya ini bisa jadi ini memang belum diiklankan, ya, belum diiklankan. Maksudnya belum dibuat iklan. Tujuannya mungkin mencari user sebanyak-banyaknya. Kalau sudah user banyak, baru kemudian akan dibuat iklan. Contoh kalau nggak salah TikTok itu awalnya gratis ya, tapi sekarang ada TikTok for Business kalau nggak salah. Ini sudah dijual. Jadi kalau misalnya belum ada iklan, ya sementara ini mungkin hanya mencari user lah gampangannya ya, mencari pengguna sebanyak-banyaknya. Nanti kalau penggunanya segini, nanti dijual kepada pengiklan. Ya, karena apa? Ini berarti penggunanya banyak. Contoh Instagram dulu gratis dulu. Sekarang di sela-sela newsfeed ada iklan, ya, ada iklan. Jadi ya nanti semuanya juga
Karena bagaimanapun perusahaan itu butuh untuk operasional, untuk pegawainya, ya harus ada Pak untuk penghasilan. Oke, ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, kita akhirin kuliah ini. Jangan lupa tugasnya. Sekarang adalah presentasi